Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat. Baik, kita melanjutkan materi yang berikutnya. Silahkan pencet dulu tombol subscribe dan loncengnya. Sebelumnya kita sering mendengar kata garis. Apa itu garis? Garis adalah pertemuan antara dua titik atau lebih. Ada beberapa jenis garis, diantaranya ada garis tebal. Umumnya digunakan sebagai batas tegas suatu objek, misalnya garis tepi, batas bidang, atau persilangan antara dua bidang, seperti contoh di bawah ini. Lalu yang kedua, garis putus-putus atau dashed. Umumnya digunakan untuk menunjukkan suatu objek gambar yang berada di belakang suatu objek, seperti di bawah ini. Berikutnya yang C, garis tengah atau center line. Garis ini untuk menunjukkan sumbu suatu objek, simetris atau komposisi, seperti gambar di bawah ini. Yang berikutnya D, garis grid. Biasanya digunakan untuk menggambar denah, denah rumah. Bentuknya kotak-kotak ya. Dengan menggunakan garis grid, ini bisa mempermudah si perancang untuk mengatur tata ruang di dalamnya. Lalu yang E, garis properti. Biasanya digunakan untuk menunjukkan batas kepemilikan lahan legal. Cara penulisannya yaitu garis panjang, titik 2 kali, lalu dilanjutkan dengan segmen garis panjang, dan seterusnya. Seperti gambar di bawah ini. Lalu yang F, garis potong atau break line, berupa garis panjang yang dilanjutkan dengan garis segmen garis zigzag, dilanjutkan dengan segmen garis panjang, seperti gambar di bawah ini. Lalu yang G, garis utilitas, berupa segmen garis panjang dilanjutkan dengan simbol alfabet utilitas tertentu, dilanjutkan dengan segmen garis panjang, seperti gambar di bawah ini. Yang H, garis tipis, digunakan untuk garis-garis ukur, garis arsir, dan garis proyeksi, serta garis bantu. Garis ini memiliki tebal 0,1 sampai dengan 0,35 mm, seperti gambar di bawah ini. Yang terakhir adalah garis tipis bebas, digunakan untuk garis batas dari suatu potongan sebagian. Tebalnya 0,1 sampai dengan 0,35 mm, seperti gambar di bawah ini. Yang berikutnya, kualitas garis. Nah, dalam menarik garis perlu diperhatikan kualitas garis, yaitu terkait ketegasan, konsistensi, kebersihan garis itu sendiri. Hindari menarik garis pendek-pendek atau berhenti-berhenti, atau saling menindih pada saat membuat garis panjang. Nah, jadi kalian paham ya dalam membuat garis. Pertama, memang harus konsisten, jangan berhenti, jangan ragu. Yang berikutnya adalah skala gambar. Skala adalah perbandingan ukuran gambar dengan ukuran objek yang sebenarnya. Ada 3 macam skala gambar. Yang pertama, skala penuh, digunakan bila gambar yang dibuat memiliki ukuran yang sama dengan objek yang sebenarnya. Contohnya penulisannya adalah 1:1. Kedua, skala pembesaran, digunakan bila gambar dibuat ukuran lebih besar daripada objek sebenarnya. Contoh penulisannya 20:1, 10:1, dan seterusnya. Yang ketiga, skala pengecilan, digunakan bila gambar dibuat ukuran lebih kecil daripada objek sebenarnya. Contoh 1:5, 1:10, 1:100. Contoh skala 1:100. Jika rumah Anda memiliki ukuran 10 meter kali 6 meter, maka di dalam penulisannya atau di gambar di kertas adalah 10 cm kali 6 cm.
Jadi 10 meter itu dijadikan senti, jadi 1000 dibagi 100, ketemunya 10 cm. Skala secara prinsip dibagi 4. Satu, skala mendatar. Skala ini mengatakan untuk arah perbandingan ukuran secara mendatar. Kedua, skala tegak menunjukkan arah perhitungan perbandingan secara tegak, biasanya untuk menunjukkan ketinggian suatu bangunan, seperti gambar potongan, tampak. Yang ketiga, skala kemiringan menunjukkan antara sisi tegak dan sisi mendatar sehingga memperoleh hasil kemiringan suatu objek. Yang keempat, skala balok menunjukkan perbandingan antara gambar yang diperkecil atau diperbesar tidak sesuai aturan. Gambar balok ini sudah diukur berdasarkan skala awal. Berikutnya adalah etiket. Etiket adalah bagian gambar yang memuat tentang data-data atau informasi dari gambar tersebut. Ada beberapa yang wajib ditulis, yaitu nama atau judul gambar, ukuran kertas, cara proyeksi atau cara pandang, skala gambar, nama perusahaan atau nama sekolah, nama drafter atau pembuat, kemudian tanggal buat, pemeriksa dan yang menyetujui gambar, kemudian keterangan gambar dan satuan yang digunakan. Demikianlah materi garis part 2. Semangat anti sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.